Product, Service, and Brand. Analisis produk berdasarkan Principle of Marketing dengan saya Maria Dewita Igayuanda. Untuk posisi pekerjaan saya sekarang ini sebagai R&D Flavor Development di perusahaan PT DBFF Boton Indonesia. Sedikit profil tentang perusahaan dan peran saya di PT DBFF Boton Indonesia. Perlu diketahui bahwa PT DBFF Boton Indonesia merupakan spesialis di bidang flavor atau rasa makanan dan minuman untuk berbagai industri manufaktur global. Ada pengembangan formula flavor minuman, trial aplikasi dan evaluasi rasa, kustomisasi flavor sesuai dengan kebutuhan klien, dan dukungan inovasi produk baru. Konsep 5 lapisan produk yang saya ambil dari buku Kotler and Armstrong yaitu produk adalah sekumpulan nilai yang diterima pelanggan. Ada 5 dan yang pertama yaitu core benefit. Manfaat dasar yang sebenarnya dibeli oleh pelanggan. Untuk yang kedua, basic product. Basic product yaitu versi dasar dari produk yang mengandung manfaat tersebut. Yang ketiga, expected product yaitu atribut yang biasanya diharapkan pembeli saat membeli produk. Yang keempat, augmented product yaitu nilai tambah yang membedakan dari kompetitor. Dan yang terakhir yaitu potensial produk. Transformasi masa depan yang mungkin dilakukan produk. Core benefit dan basic product. Core benefit, contohnya yaitu solusi rasa. Klien ingin memberikan rasa spesifik yang lezat pada minuman mereka untuk memuaskan konsumen akhir. Sedangkan basic product yaitu format flavor, liquid flavor, powder flavor, dan emulsi flavor. Contohnya misalnya mango flavor untuk minuman buah, itu merupakan basic product. Oke, sedangkan untuk expected product di industri flavor, ekspektasi klien adalah standar mutlak yang harus dipenuhi oleh tim R&D. Konsistensi rasa. Profil rasa tidak berubah antar batch, stabil. Kualitas stabil, tahan terhadap suhu saat proses. Regulasi dan keamanan, food grade tentunya, dan sesuai BPOM atau MUI. Dan yang terakhir, kemudahan aplikasi, misalnya mudah larut dalam suatu formula di produk minuman. Di sini tugas R&D yaitu memastikan flavor tetap stabil, tidak off-note. Pada saat diproses dalam suhu tinggi, entah itu pasteurisasi atau UHT, pada suatu produk minuman untuk klien. Augmented product, layanan nilai tambah. Di sini perlu diketahui PT DBFF Boton Indonesia tidak hanya menjual zat perasa, tetapi memberikan ekosistem solusi teknis. Dukungan teknis R&D on-site, custom flavor development, dan bantuan formulasi aplikasi akhir. Contoh, membantu klien memodifikasi profil light GT agar sesuai dengan preferensi lidah pasar lokal. Request mau lebih fruity atau lebih floral itu kita bisa customize. Potensial produk. Inovasi masa depan yang didorong oleh perubahan gaya hidup konsumen global. Healthy solution. Flavor untuk produk rendah gula dan fungsional. Natural flavor. Permintaan bahan berbasis alam atau natural identical atau natural. Trend following, inovasi rasa unik seperti yogurt drink yang dicampur dengan exotic fruit flavor. Klasifikasi produk konsumen. Convenience, sering dibeli, usaha minimal, harga terjangkau. Shopping dibandingkan dengan kualitas dan harga sebelum membeli. Specialty, karakteristik unik, brand kuat, usaha khusus. Klasifikasi ini didasarkan pada perilaku pembelian konsumen. Oke, untuk convenience product, aplikasi masalah flavor, produk tipe ini memiliki perputaran tinggi dan mudah ditemukan di mana aja. Minuman kemasan misalnya contohnya teh, jus, RTD kopi. Sedangkan untuk snack, keripik, biskuit, atau air minuman berasa seperti infused water kemasan. Flavor kami menjadi kunci daya tarik utama pada kategori produk ini. Shopping and specialty product. Shopping product. Produk yang melibatkan proses seleksi mendalam oleh konsumen. Meskipun flavor jarang menjadi shopping product yang murni bagi konsumen akhir, namun bagi produsen minuman, memilih flavor supplier adalah proses shopping. Specialty product, produk dengan nilai prestasi tinggi. Flavor kami mendukung menciptakan minuman premium seperti kopi dengan profil rasa unik atau craft beverage dengan rasa eksotis.
Posisi produk perusahaan B2B. Produk boton adalah bahan baku industri, namun peran kami menentukan wajah akhir produk klien di pasar konsumen. Produk akhir klien misalnya minuman, teh susu, jus, atau minuman RTD lainnya yang berkontribusi di flavor. Proses pengembangan produk ada beberapa, yaitu idea gen, screening, konsep, strategi, analisis, development, test market, dan selanjutnya. Proses sistematis ini meminimalisir kegagalan produk di pasar yang sangat kompetitif. Tahap awal pengembangan. Yang pertama, idea generation. Tren minuman, contohnya fruity. Permintaan khusus klien, riset pasar eksternal, itu yang kami lakukan. Dan idea screening, kita harus menganalisa kebutuhan pasar. Kita harus cek ketersediaan bahan baku, baru kapabilitas produksi flavor. Tahap eksekusi pengujian. Ini berikut contoh pengujian yang saya lakukan. Di sini ada beberapa, yaitu konsep development, product development, dan test marketing. Di sini kita melakukan uji sensori. Misalnya sweet, asam, karakter umami, fruity, green, freshly cut grass. Ini merupakan konsep dari tahap eksekusi dan pengujian. Dan dari sini, R&D akan melakukan sampling flavor dan melakukan trial aplikasi dalam base minuman. Oke, jadi kesimpulannya, produk memiliki berbagai lapisan nilai. Boton menjual solusi, bukan sekedar bahan kimia atau suatu perasa. Klasifikasi membantu strategi pemasaran berdasarkan perilaku beli. NPD yang sistematis menjamin kualitas dan daya saing flavor. Di sini, peran saya sebagai R&D sangat vital dalam menciptakan inovasi rasa bagi industri minuman. Terima kasih.